Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tiara Hilma Dwita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bersama dengan Ibu Fasilitator Ibu Nofrita Suryani dan pengajar praktik Ibu Putri Andriani. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi jelas bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, hidup mandiri. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ialah saya hanya mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan materi jauh lebih penting daripada memahami karakter murid. Saya juga merasa senang dan berhasil jika murid mendapat nilai di atas KKM yang telah saya tentukan. Pembelajaran saya masih menggunakan metode teacher-centered learning. Semuanya ada pada kendali saya, tidak peduli dengan pendapat para murid. Akhirnya saya merasa sangat kelelahan. Sebelumnya juga saya tidak pernah peduli dengan pemahaman murid. Saya tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya sampaikan ataupun tidak. Fokus saya adalah ketercapaian materi. Saya pun belum menjadi teladan yang baik karena sibuk memenuhi target pencapaian materi yang harus tuntas pada waktu tertentu. Akhirnya, saya pikir bahwa siswa perlu banyak menghafal. Saya sering meminta murid-murid untuk menghafal beberapa rangkuman, tanpa memikirkan bagaimana caranya agar murid memahami seutuhnya materi tersebut. Dan saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak mampu menghafal. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya telah keliru dalam memahami bagaimana pembelajaran yang baik. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga seharusnya menjadikan murid sebagai subjek belajar, sehingga para murid dapat memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode ataupun model pembelajaran dan penggunaan media yang tepat. Guru juga seharusnya bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran, memberikan umpan balik dan refleksi, mendukung dan membantu proses pembelajaran, serta memfasilitasi para murid. Sebagai guru, kita juga harus bisa memahami karakteristik murid. Dengan memahami karakteristik murid, kita dapat menyesuaikan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Guru juga seharusnya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Terakhir, guru seharusnya bisa menjadi teladan yang baik. Karena guru itu digugu dan ditiru, serta memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku dan sikap murid. Dengan menjadi teladan yang baik, kita telah membentuk kepribadian dan karakter murid. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik
agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melakukan pendidikan yang berpusat kepada murid dan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Centered Learning. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaboratif. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara memerdekakan anak dan memanfaatkan teknologi. Seterusnya juga saya terus memperbaiki diri. Sebagai guru, saya ingin menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Saya juga berusaha menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saya tidak lagi menuntut anak untuk dapat menghafal materi. Saya juga berusaha memahami karakteristik anak dengan menjalani hubungan yang baik dan harmonis dengan para murid. Terakhir, saya berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam segi perkataan maupun perbuatan. Karena guru digugu dan ditiru. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.